Moksa adalah konsep dalam agama Hindu yang merujuk pada pembebasan dari siklus reinkarnasi atau samsara dan pencapaian kesempurnaan spiritual. Moksa dianggap sebagai tujuan tertinggi dalam kehidupan seseorang di mana jiwa individu menyatukan diri dengan Brahman atau realitas yang mutlak dan mencapai kebebasan mutlak dari segala penderitaan dan keterbatasan. Untuk mencapai moksa, seseorang harus mengikuti ajaran spiritual, melakukan meditasi, pengorbanan, amal kebajikan, serta menjalani kehidupan yang beramal dan penuh kesadaran. Selain itu, seseorang juga harus memahami konsep seperti karma, dharma, dan ego untuk memperoleh pemahaman yang benar dalam mencapai moksa. Konsep moksa juga ditemukan dalam beberapa agama lain seperti Jainisme dan Buddhisme, meskipun dengan interpretasi yang berbeda. Dalam Jainisme, moksa dianggap sebagai pembebasan dari siklus kelahiran kembali, dan mencapai moksa dianggap sebagai pembebasan dari segala penderitaan. Sementara dalam Buddhisme, moksa dianggap sebagai pembebasan dari hambatan-hambatan batin dan pencapaian nirwana. Secara keseluruhan, moksa merupakan pencapaian spiritual tertinggi dalam agama Hindu dan berbagai agama lainnya, di mana seseorang memperoleh pemahaman yang mendalam tentang realitas mutlak dan mencapai kebebasan mutlak dan siklus kelahiran kembali dan penderitaan. Sementara moksa di dalam menurut pandangan Islam sendiri adalah konsep pembebasan atau pencapaian keselamatan spiritual. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pembebasan dari roda kelahiran dan kematian. Dalam Islam, moksa merupakan tujuan akhir dari kehidupan seseorang Muslim yang mencapai pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian serta mencapai kesucian spiritual yang sempurna. Moksa dalam Islam diperoleh melalui ibadah yang tekun, taat pada ajaran agama, serta mengikuti ajaran moral dan etika yang benar. Selain itu, orang yang mencapai moksa diharapkan dapat mencapai kesadaran yang mendalam tentang diri dan Tuhan, serta memiliki hubungan yang harmonis dengan alam semesta dan makhluk lainnya. Moksa dalam Islam juga dianggap sebagai keadaan kesempurnaan spiritual yang dicapai dengan meningkatkan kesadaran diri, membuka hati dan pikiran untuk menerima cahaya ilahi, serta mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Moksa tidak hanya sebagai tujuan akhir hidup seseorang Muslim, tetapi juga sebagai keadaan yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan memenuhi spiritual yang sempurna. Dan moksa sendiri menurut saya pribadi adalah sebuah kata kiasan yang makna sebenarnya, dan dari kata moksa itu seperti yang telah saya jelaskan tadi, nyatanya sejak ada konsep moksa sendiri muncul, tidak ada catatan sejarah tentang banyak orang moksa. Hanya ada beberapa tokoh di Nusantara ini yang dianggap moksa, seperti yang telah kita ketahui di beberapa video YouTube, juga artikel tentang sejarah orang-orang yang dianggap moksa. Seperti Patih Gajah Mada, Prabu Brawijaya yang kelima, Prabu Jayabaya, Prabu Siliwangi, dan mungkin yang lainnya. Kalau menurut saya, moksa adalah sebuah kata kiasan orang-orang yang dianggap moksa atau meninggal hilang beserta raganya, karena beliau-beliau ini adalah seorang raja atau tokoh pada masanya dengan kepercayaan yang dianutnya. Setelah selesai mengemban tugas sebagai seorang raja, mereka ini lebih banyak menghabiskan waktu di akhir hayatnya dengan menyepi dan bertapa.
Yang namanya menyepi atau bertapa pasti mencari tempat yang sepi, jadi tempat yang jarang dijamah manusia, seperti di hutan, di gua, dan sebagainya. Maka tak heran setelah mereka bertapa hingga tutup usia, karena waktu yang panjang bahkan bertahun-tahun bertapa bukan tidak mungkin raga mereka tertimbun tanah atau mungkin meninggalnya tidak diketahui di mana tempat pertapaannya. Makanya beliau-beliau ini dianggap moksa atau hilang raganya. Itu pendapat saya. Bagaimana dengan pendapat Anda? Silakan komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.